Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sahabat channel Zainuddin Zano yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam video ini kita akan membahas tentang kunci memperbaiki sholat. Sebelumnya tuliskanlah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di bagian komentar agar kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk memperbaiki salat, kuncinya ada dua. Yang pertama, selalu memohon izin kepada Allah agar salat kita diperbaiki. Kunci yang utama adalah senantiasa berdoa kepadanya agar kita mendapatkan rahmat dalam salat. Kami ulangi sekali lagi, selalu memohon kepada Allah supaya Dia melimpahkan rahmatnya dalam salat kita. Hal ini sudah diajarkan dalam surat Al-Baqarah dalam Al-Quran ayat 45 dan 46. Sayangnya, banyak orang yang sholat tanpa mengingat rumus dari Al-Quran ini. Yang penting sudah sholat, begitu saja. Pernahkah ibu atau bapak berdoa memohon rahmat Allah sebelum sholat agar sholat itu dirahmati? Maka cobalah. Ketika masuk masjid, apa doanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Artinya, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Lihatlah, bahkan sebelum masuk masjid saja kita sudah diminta memohon rahmat. Maka ketika melangkah dengan kaki kanan masuk masjid, yang kita minta apa? Rahmat. Karena masjid fungsinya yang paling utama adalah untuk sholat, dan sebelum sholat dimulai, mintalah dulu rahmat dari Allah. Nah, rahmat ini dibagi menjadi 3 bagian. Saya ulangi, rahmat dibagi 3. Kalau kebetulan suami ibu namanya Pak Rahmat, mungkin bisa bergurau, Papa bisa dibagi 3. Tapi yang kita maksud tentu saja rahmat dari Allah. Rahmat yang pertama adalah solusi dari segala masalah hidup. Jika kita masuk ke dalam sholat dengan motivasi itu, maka sholat terasa lebih ringan. Saat sujud, ketika kita teringat masalah, memohon solusi kepada Allah sambil menangis, maka hati akan terasa tenang. Walaupun belum datang solusi, ketenangan itu sendiri adalah setengah dari solusi. Yang kedua, rahmat berupa ampunan dari dosa-dosa. Ini adalah salah satu fungsi pokok dari sholat, yaitu menggugurkan dosa. Dari pagi ke siang ada dosa yang terhapus dengan sholat. Dari siang ke sore ada dosa lagi yang dihapus dengan sholat. Hingga ketika ajal menjemput, dosa sudah gugur. Dan kita pulang kepada Allah dalam keadaan bersih, sebagaimana digambarkan dengan kain kafan yang putih. Namun tidak semua orang yang sholat ingat akan dosanya. Inilah poin pentingnya. Kalau seseorang sholat sambil mengingat kesalahannya, maka maksiatnya gugur dan ia tidak akan mengulanginya lagi. Banyak orang yang justru pulang dari sholat dengan keadaan mulia. Betapa banyak pelaku dosa besar yang akhirnya meninggal dalam keadaan sujud. Masya Allah, indah sekali bukan? Ada kisah nyata. Seorang kakek sederhana, bukan ustadz, hidupnya biasa saja. Tidak kaya, hanya menjaga masjid dengan pakaian sederhana. Pada hari Kamis setelah azan asar, ia sedang berpuasa sunnah. Menjelang maghrib ia beristirahat di masjid, tiduran sebentar sambil menahan kantuk, lalu disitulah ia wafat. Dalam keadaan puasa di masjid tempat ia mengabdi beberapa saat sebelum berbuka. Masya Allah, indah sekali cara berpulangnya. Rahmat yang ketiga adalah husnul khotimah, yaitu wafat dalam keadaan baik. Maka setiap kali kita sholat, ingatlah kematian. Karena itu Rasulullah mengajarkan kepada para imam ketika hendak mengimami agar mengingatkan makmum, wahai jamaah, kita akan sholat, hadirkanlah kekhusyuan dan rasakan seakan-akan ini adalah sholat terakhir kita. Boleh jadi kita wafat dalam keadaan sujud. Itulah yang disebut sholat perpisahan atau susatan muwaddah. Pernahkah kita merasakan hal itu? Maka ketika imam menyampaikan rapatkan saf, luruskan saf, ia bisa menjelaskan dengan bahasa yang dipahami makmum. Tidak harus bahasa Arab, boleh juga dengan bahasa Indonesia, yang penting jamaah mengerti. Itulah 3 bagian rahmat Allah yang kita minta dalam sholat. Yang pertama, solusi dari segala masalah. Yang kedua, ampunan dosa. Dan yang ketiga adalah husnul khotimah.
Demikianlah para sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.